Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Pak Iwe. Kali ini saya akan membahas soal TWK. Ya, ini sesuai kisi-kisi FR tahun lalu ya. Nah, ini untuk persiapan penerimaan CPNS tahun 2021 ini. Oke, silakan teman-teman simak soal-soalnya. Semoga soal-soal ini bisa membantu teman-teman lolos CPNS tahun 2021. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini diketahui Pak Petrus mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada pemilu 2019. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk keikutsertaan rakyat dalam. Nah, kalau dia mencalonkan diri teman-teman ya, ini mencalonkan diri. Nah, terus yang ditanya adalah ini bentuk keikutsertaan rakyat itu dalam bentuk apa nih teman-teman? Apakah kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan, keadilan, atau kerakyatan teman-teman? Nah, di sini karena dia mencalonkan diri gitu ya teman-teman sebagai anggota DPRD, nah berarti di sini dia itu mempunyai keinginan teman-teman ya. Mempunyai keinginan untuk apa? Menjadi wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat sehingga keikutsertaannya adalah sebagai perwakilan, yaitu perwakilan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Itulah jawaban untuk soal nomor 1. Berikutnya soal nomor 2. Maksud dari Pancasila berperan sebagai paradigma pembangunan nasional. Nah, ini apa maksudnya nih? Kalau misalkan Pancasila sebagai paradigma ini ya, pembangunan nasional. Ini artinya apa sih? Kan kayak gitu. Nah, ini artinya adalah seperti ini teman-teman ya. Pancasila sebagai paradigma pembangunan itu artinya bahwa Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional. Nah, berarti kalau gitu nomor 1 apa nih, teman-teman? Sebagai acuan nih kata kuncinya, acuan pedoman. Nah, acuan dan pedoman berarti apa teman-teman? Apakah Pancasila sebagai dasar seluruh aspek pembangunan nasional? Pertumbuhan ekonomi dalam adalah tumpuan dari pembangunan yang lain? Atau pembangunan harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat? Pembangunan nasional secara mandiri atau Pancasila menjadi penentu pembangunan nasional? Yang mana teman-teman? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3, ini pada burung Garuda Pancasila terdapat lambang, gitu ya. Terdapat lambang dan setiap lambang itu menggambarkan sila pada Pancasila. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat ya, dalam permusyawaratan atau perwakilan dilambangkan oleh apa ini? Nah, apakah bintang, pohon beringin, rantai, padi dan kapas, kepala banteng? Nah, kadang soal-soal seperti ini kadang kita lupa teman-teman ya, karena ini adalah pelajaran SD. Nah, oleh karena itu, marilah kita banyak mengerjakan soal-soal, banyak membaca, selalu diulang-ulang terus, kayak gitu ya. Karena dengan repetition, kita akan mengingat banyak soal yang kira-kira susah, nanti akan jadi mudah. Itulah the power of repetition. Nah, ini seperti apa nih ya? Oke, ini ada seperti ini nih, teman-teman ya. Nah, langsung aja nih. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama itu bintang. Nah, kalau ini sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, berarti ini yaitu yang mana ini? Ya, ini ya, sila keempat. Lambangnya apa? Lambangnya adalah kepala banteng. Nah, sehingga jawaban nomor 3 adalah yang E. Ingat-ingat ini ya teman-teman ya. Oke, kita ke soal berikutnya.
Nah, soal berikutnya nomor 4, banyak bulu. Ya, ini banyak bulu nih teman-teman ya. Pada setiap bagian burung Garuda Pancasila pun mengandung arti tersendiri dalam hubungannya dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Banyak bulu pada sayap setiap burung Garuda itu berjumlah berapa? Yang ditanya adalah sayap, teman-teman ya. Ini sayap. Nah, di sayap itu ada berapa sih? Oke, ini secara detailnya, teman-teman ya. Jadi kalau di leher itu ada 45, teman-teman ya. Kalau di sayap ada 17, gitu ya. Berjumlah 17. Kanan dan di kiri, teman-teman ya. Nah, di kanan dan di kiri. Kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berarti di kiri 17, di kanan 17. Gitu ya. Terus, nah di sini, yang di bagian sini ada 19. Itu melambangkan tahunnya ya. 1945 gitu. Nah, ini untuk tahunnya. Kalau tahun ininya 45, ini adalah ribuan dan ratusannya. Ini bulan dan satuannya. Nah, sedangkan ekornya itu berjumlah 8. Nah, di mana 8 itu adalah bulan, gitu ya. Dan kalau yang 17 ini adalah tahun. Nah, karena yang ditanya adalah sayap, berarti jawabannya adalah yang B, yaitu 17 buah. Oke, berikutnya soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 seperti ini, teman-teman. Maksud dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, apa nih maksudnya dari ideologi terbuka? Namun, pelaksananya tidak dapat diterapkan secara langsung. Ideologinya terbuka, tapi pelaksanaannya nih tidak dapat diterapkan secara langsung. Itu artinya apa sih kalau tidak dapat diterapkan secara langsung? Apakah Pancasila butuh penjabaran? Pelaksana Pancasila hanya golongan tertentu? Jelas tidak nih teman-teman ya. Pancasila menjawab perkembangan zaman? Ya, bisa jadi. Pancasila dapat diterapkan di segala waktu? Pancasila sulit dijalankan kalau jelas tidak ya. Nah, tapi yang lebih tepat mana nih antara A, C, dan D? Ideologi terbuka, tapi pelaksanaannya tidak dapat diterapkan secara langsung. Nah, kenapa kok tidak dapat diterapkan secara langsung, teman-teman? Itu karena Pancasila itu butuh penjabaran. Ya, lewat pasal-pasal dan sebagainya. Jadi ya, teman-teman. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya soal, ya ini ya. Soal nomor 6. Sila dalam Pancasila yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah sila keberapa? Nah, sila keberapa nih teman-teman? Ya, review dulu. Bentar, oke. Nah, sila keberapa nih kira-kira teman-teman nih? Yang dijadikan sebagai sumber nih ya, sumber nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kalau sebagai sumber, gitu ya, ya yang pertama tentunya adalah sila yang pertama juga ya, sebagai sumber nilai. Ya. Pancasila dijadikan sebagai sumber nilai dari kehidupan bangsa Indonesia itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena kita harus percaya atas ketuhanan yang Maha Esa gitu ya, bahwa Tuhan itu hanya satu. Nah, itulah dari dasar sumber nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena di Indonesia itu wajib beragama itu teman-teman ya. Itulah jawaban untuk soal nomor 6 teman-teman. Oke, berikutnya soal nomor 7. Beberapa negara mengadopsi ideologi teman-teman ya, tulisannya kurang komplit, liberalisme, dan hanya Indonesia yang mengadopsi ideologi Pancasila. Yang ditanya perbedaan kedua ideologi tersebut. Apakah perbedaannya? Kan kayak gitu teman-teman ya. Yang mana nih teman-teman? Apakah A,
yaitu bahwa ideologi Pancasila menjunjung tinggi kepentingan negara, sedangkan ideologi liberalisme menjunjung tinggi kesetaraan individu. Nah, yang mana nih? Ya. Terus yang B, ideologi Pancasila menjunjung tinggi kepentingan individu, sedangkan ideologi liberalisme menjunjung tinggi kepentingan negara. Terus yang C, ideologi Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia, sedangkan ideologi liberalisme menjunjung tinggi kesetaraan individu. Atau mungkin yang D, yaitu ideologi Pancasila menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat, sedangkan ideologi liberalisme menjunjung tinggi kesetaraan individu. Nah, yang E, ideologi Pancasila menyamaratakan kesejahteraan seluruh manusia, sedangkan liberalisme menjunjung tinggi kesetaraan individu. Yang mana teman-teman? Iya, betul. Jawabannya adalah yang D, ya. Bahwa ideologi Pancasila itu menjunjung tinggi kesetaraan individu dan masyarakat. Sedangkan kalau liberalisme itu menjunjung tinggi kesetaraan individu. Nah, itulah jawaban untuk soal nomor 7, yaitu yang D. Berikutnya soal nomor 8. Dwi membentuk suatu organisasi yang didasarkan pada Pancasila. Artinya, Pancasila digunakan Dwi untuk pembangunan di bidang. Nah, ingat nih teman-teman, organisasi. Ya, kalau organisasi itu berarti di bidang apa teman-teman? Apakah A, sosial? Ya. Apakah B, politik? Apakah C, ekonomi? Apakah D, keagamaan? Apakah E, budaya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang B. Kata kuncinya adalah organisasi, teman-teman ya, yaitu politik. Berikutnya soal nomor 9. Muhammad Hatta mendirikan koperasi dengan didasarkan pada Pancasila. Pembangunan negeri yang dilakukan Muhammad Hatta melalui koperasi ada di bidang apa? Apakah sosial, ekonomi, politik, keagamaan, atau budaya? Nah, ini dia. Tujuan didirikannya koperasi oleh Muhammad Hatta yaitu untuk mensejahterakan dan membangun ekonomi, teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Nah, berarti nomor 9 jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya soal nomor 10. Nah, ini Bung Karno, maksudnya ini Karno adalah WNI yang tinggal di Brebes. Sebelum ada pandemi COVID-19, ia bekerja sebagai karyawan sebuah pabrik plastik. Kini ia dirumahkan dan sudah 3 bulan ia tidak bekerja. Ya, efeknya ia memiliki pendapatan dan kehidupan di bawah standar kelayakan masyarakat Indonesia pada umumnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan berupa makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan selama pandemi berlangsung. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memenuhi kewajiban, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kewajibannya itu sesuai dengan UUD 45 yaitu pasal berapa, ayat berapa gitu teman-teman. Oke, ini teman-teman. Kalau pasal 26 nih ya, ayat 1-nya itu yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, berarti bukan ya teman-teman ya. Berarti bukan ini. Terus kalau pasal 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan, nah ini jelas bukan. Nah, berarti kemungkinan pasal 27, tapi ayat berapa ini? Oke, ini kita lihat pasal 27. Pasal 27 ayat 1, yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Berarti bukan ya. Kalau yang pasal 2-nya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan. Sedangkan kalau 3 itu bela negara, berarti bukan dong ya. Maka jawaban untuk soal nomor 10 yaitu yang D. Selanjutnya soal nomor 11. Dalam pergaulan di dunia internasional, ini sering terjadi peperangan dan ketidakdamaian. Ya. Jika hal ini menimpa bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia harus mendapatkan pembelaan dari. Nah, Indonesia ini juga berperan aktif dalam perdamaian dunia, ya. Hal ini dilakukan dengan antara lainnya yaitu mengirim pasukan Garuda gitu ya ke luar negeri. Nah, kalau seandainya yang mendapat butuh dukungan gitu ya atau pembelaan itu adalah bangsa Indonesia sendiri, siapakah yang harus membela Indonesia? Apakah TNI, Polri, TNI dan Polri atau penduduk Indonesia atau warga negara Indonesia? Nah, kita lihat dari ini teman-teman ya. Bahwa salah satu kewajiban warga negara adalah wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 3 UUD 1945 yang tadi ya soal nomor 10 teman-teman ya. Ya di sini artinya apa? Yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sehingga kalau gitu jawaban nomor 11 adalah E, teman-teman ya. Warga negara Indonesia semuanya tanpa terkecuali. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Nah, ini Pak Fahmi adalah pengamat politik. Nah, ini dia adalah pengamat politik. Ia sering membuat tulisan yang kemudian dikirim ke media cetak. Nah, ini tulisan ya, teman-teman ya. Dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Imbasnya, ia akan mendapat imbalan sejumlah uang dari pihak media cetak. Dalam hal ini, Pak Fahmi menggunakan haknya sebagai warga negara dalam hal apa nih kira-kira nih, teman-teman? Dia adalah pengamat politik, nulis, dikirim ke media cetak, terus disebarkan ke seluruh Indonesia. Apakah berserikat? Tentu bukan, teman-teman ya. Apakah berkumpul? Juga tentu bukan. Apakah berpendapat? Bisa jadi. Mendapat penghidupan yang layak? Ya iya, karena dia mendapat uang gitu ya. Berpendidikan? Ya orangnya tentu berpendidikan. Karena bisa membuat tulisan gitu ya. Dan sampai diterima di media cetak, sampai akhirnya disebarluaskan. Nah, tapi yang lebih tepat mana jawabannya teman-teman untuk soal nomor 12? Iya, jawabannya adalah yang C ya. Yaitu menggunakan hak sebagai warga negara dalam hal berpendapat. Nah, hal ini sesuai dengan apa nih teman-teman? Ya, sesuai dengan pasal 28 UUD 45, yaitu kemerdekaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, di sini yang ditekankan lagi karena di sini adalah membuat tulisan dan menyebarluaskannya ke seluruh Indonesia. Berarti apa nih? Ya ini mengeluarkan pikiran dan dengan lisan, gitu ya, yang lebih tepatnya. Makanya nomor 12 jawabannya adalah C, teman-teman. Selanjutnya soal nomor 13. Sari ini atau saat ini berusia 27 tahun. Ia telah menempuh pendidikan hingga magister dan telah mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar. Namun, ada satu hal yang mengganjal pikirannya, yaitu ia ingin memiliki keturunan. Mendapatkan keturunan adalah hak setiap orang yang dijamin oleh negara melalui. Nah, apakah perkawinan? Bisa jadi, teman-teman. Apakah adopsi? Bisa jadi. Penitipan? Ya, ini jelas tidak ya. Perkawinan dan adopsi?
Ya, bisa jadi juga ya. Perkawinan dan penitipan, masa penitipan. Nah, tapi kalau yang ini teman-teman, lebih tepatnya adalah perkawinan teman-teman. Nah, jadi akan memperoleh keturunan setelah melakukan perkawinan. Tentunya perkawinan yang sah. Nah, hal ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 UUD 45. Ya, ini pasal 28B teman-teman ya. Yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi dia bisa memiliki keturunan tentunya dengan perkawinan yang sah. Gitu. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Nah, soal nomor 14 ini di Sumatera Barat, ya ini Provinsi Sumatera Barat, ada berita tentang tindakan penganiayaan anak yatim piatu yang dilakukan oleh pamannya sendiri. Setiap hari anak tersebut selalu mendapat tamparan, ya, tamparan dan cambukan. Ketika ia tidak mentaati keinginan pamannya untuk dipekerjakan di jalanan. Hal ini pun diketahui oleh tetangganya. Polisi segera memproses kasus ini dan terbukti ada tindakan kekerasan. Dalam kasus ini, paman korban telah melanggar UUD 45. Terutama pasal berapa? Nah, di sini pasal 28 semua nih teman-teman ya. Tapi 28B, C atau D. Oke, kita perjelas nih teman-teman. Ya, jawabannya adalah pasal 28B ayat 2. Di mana di sini berbunyi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, karena ini anak tersebut mendapat tamparan, cambukan ketika dia disuruh pamannya untuk bekerja di jalanan, tentunya untuk meminta-minta, tidak mau ditampar dan dicambuk. Nah, hal ini paman tersebut telah melanggar UUD 45, yaitu pasal 28B ayat 2, yaitu jawabannya yang B. Selanjutnya soal nomor 15. Nah, soal nomor 15, di masa pandemi COVID-19, ya, anak-anak sekolah di semua jenjang dilarang untuk datang ke sekolah. Ya, saat ini kan dilarang untuk datang ke sekolah, teman-teman ya. Pembelajaran dilakukan secara virtual melalui aplikasi online. Ada yang melalui Zoom, ada yang melalui Google Meet, gitu ya, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar setiap orang mendapatkan haknya di bidang. Wah, ini gampang sekali teman-teman ya. Otomatis jawabannya apa teman-teman? Iya, di bidang pendidikan. Nah, oke. Itu jawaban untuk soal nomor 15. Berikutnya soal nomor 16. Pasal 28B ayat 1. Nah, tadi ada pasal 28 beberapa ya teman-teman yang sudah kita bahas. Nah, kali ini 28D ayat 1 menggambarkan bahwa setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam bidang apa? Apakah komunikasi, pendidikan, ekonomi, hukum, atau politik? Ya, kita lihat bunyi pasal 28D ayat 1-nya, teman-teman. Nah, berbunyi seperti ini, teman-teman. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuannya yang sama di hadapan hukum. Nah, dari sini kata kuncinya ini ya teman-teman ya, hukum. Nah, berarti nomor 16 jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 17. Soal nomor 17. Nah, di sini Johan bekerja di pabrik mie sehari selama 12 jam. Ia dirumahkan karena efek dari pandemi COVID-19. Bahkan gaji ia bekerja selama 4 bulan tidak dibayarkan oleh pihak pabrik. Nah, dalam hal ini berarti pihak pabrik telah melanggar UUD 45 terutama pasal berapa? Apakah 28D ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, atau ayat 5?
Ya, inilah lebih lengkapnya, yaitu ternyata pasal 28D ayat 2, teman-teman ya. Yang berbunyi apa? Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Sehingga jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 18. Pak Petrus lagi nih teman-teman ya, seperti soal nomor 1. Pak Petrus adalah penjaga keamanan hotel. Nah nih, dia adalah penjaga keamanan hotel. Dalam pemilihan umum tahun lalu, ia mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD di tempat tinggalnya. Nah, setelah itu apa? Ia diusung oleh sebuah partai politik yang belum lama berdiri. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal apa? Ya. Nah, dia itu mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, teman-teman ya. Nah, berarti ini kesempatan yang sama dalam hal apa? Apakah kesehatan? Jelas tidak. Politik? Bisa jadi ya. Ekonomi? Tidak. Pendidikan? Tidak. Pemerintahan? Bisa jadi. Lebih tepatnya yang mana nih teman-teman? Nah, dia mencalonkan diri nih teman-teman ya. Calonkan diri sebagai anggota DPRD ya. Nah, ini kata kuncinya di sini nih. Ya. Dicalonkan sebagai anggota DPRD di tempat ia tinggal. Ya, berarti dia akan menjadi anggota DPRD di tempat ia tinggal, tidak di tempat orang lain, teman-teman ya. Nah, berarti ini adalah kesempatan yang sama dalam hal apa? Ya, lebih tepatnya adalah pemerintahan, bukan yang politik, teman-teman ya. Tapi ini adalah pemerintahan. Oke. Berikutnya soal nomor 19. Nah, itu kalau tadi nomor 18 ini sesuai dengan UD 28D ayat 2 ya. Oh, enggak ini. Maaf teman-teman, ini salah ininya. Ya, ada keterangan ininya ya. Oke, yaitu udah benar, yaitu pemerintahan. Keterangan ini enggak ada. Berikutnya soal nomor 19. Nah, ini media massa seperti Bintang Hindia, ya, media massa seperti Bintang Hindia, Medan Priayi merupakan wujud nyata komunikasi yang digunakan pada masa sebelum kemerdekaan. Nah, ini mungkin teman-teman pernah dengar ini surat kabar ya atau media massa namanya Bintang Hindia atau Medan Priayi. Ya, kalau dengar berarti bagus teman-teman ya. Sering membaca sejarah Indonesia. Nah, ini artinya apa nih? Artinya pers mempunyai peranan penting dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu apakah ini jawabannya? Apakah merupakan media komunikasi di antara masyarakat dalam rangka mencapai kemerdekaan? Apakah sebagai sarana untuk menyatukan para tokoh pejuang dalam rangka menggalang persatuan? Merupakan sarana bagi elit politik dalam rangka menyampaikan gagasan-gagasannya. Orang ini kan sebelum kemerdekaan ya teman-teman, ini jelas tidak. Menjadi tonggak awal kebebasan menyatakan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi, ini juga tidak. Nah, yang lebih tepat mana nih teman-teman? Antara A dan B? Ya, jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Merupakan media komunikasi di antara masyarakat dalam rangka mencapai kemerdekaan, bukan untuk menyatukan tokoh pejuang. Oke. Berikutnya soal nomor 20. Soal nomor 20, 2 hari sebelum dilakukan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, golongan muda mengamankan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, apa sih latar belakang terjadinya peristiwa ini? Nah, ini kan sering muncul teman-teman ya. Ya. Apa nih yang menjadi penyebabnya? Nah, apakah adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua
mengenai waktu proklamasi Indonesia, atau tidak sependapatnya antara golongan tua dan muda mengenai tempat dilaksanakan proklamasi? Tidak juga, teman-teman ya. Ketidaksepakatan antara golongan tua dan muda tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan kemerdekaan Indonesia? Bisa jadi, teman-teman ya. Kalau yang D adanya perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda mengenai konsep teks proklamasi. Ini jelas tidak. Adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai siapa yang akan membacakan teks proklamasi. Ini juga tidak ada perdebatan seperti ini, teman-teman ya. Oke, jadi yang lebih tepat untuk nomor 20 yaitu adalah yang C, teman-teman ya. Adanya ketidaksepakatan antara golongan tua dan muda tentang bagaimana mekanisme pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Hanya itu yang itu salah satu yang menjadi latar belakang peristiwa Rengas Dengklok, teman-teman. Oke, berikutnya soal nomor 21. 21, dalam naskah proklamasi yang asli terdapat, nah ini yang asli, terdapat tanda tangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan atas usulan. Nah, siapakah yang mengusulkan supaya Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno itu membubuhkan tanda tangan ya? Tanda tangan asli nih, teman-teman ya. Siapakah yang mengusulkan itu? Apakah Ahmad Subarjo? Bukan, teman-teman ya. Apakah yang ini? Hairul Soleh? Juga bukan, teman-teman ya. Apakah BM Dia? Bukan. Fatmawati? Bukan. Jawabannya adalah Soekarni, teman-teman ya. Nah, terus siapa sih Ahmad Subarjo itu? Hairul Soleh, BM Dia, dan Fatmawati. Kalau Fatmawati itu jelas yang menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan pada saat proklamasi, teman-teman ya. Nah, inilah keterangan dari siapa sih Ahmad Subarjo itu, kayak gitu ya. Nah, Ahmad Subarjo itu adalah Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Kalau Hairul Saleh itu merupakan salah satu tokoh penting di balik proklamasi Indonesia bersama Soekarni, Wikana, dan pemuda lainnya dari Menteng 31. Ia menculik Soekarno dan Muhammad Hatta dalam peristiwa Rengas Dengklok. Nah, berikutnya kalau BM Dia apa? Nah, BM Dia ini adalah yang menyelamatkan teks proklamasi yang asli puluhan tahun lalu setelah dibuang di tempat sampah. Nah, ini teks proklamasi yang asli ini sempat dibuang di tempat sampah sama Insinyur Soekarno, tapi sama BM Dia ini diambil ya dan disimpan. Nah, sehingga teks proklamasi yang asli sampai sekarang masih ada, teman-teman. Ya. Oke, berikutnya soal nomor 22. 22, kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sesaat setelah merdeka sangat terbelakang. Lamanya penerapan sistem ekonomi kolonial dan adanya perubahan ke sistem ekonomi nasional tidak berjalan lancar. Nah, karena apa nih kok tidak berjalan lancar? Apakah tidak memiliki standar? Tidak. Belum adanya tenaga ahli dan dana yang memadai? Bisa jadi, teman-teman ya. Tidak adanya bantuan asing? Tidak. Persaingan antara pengusaha pribumi yang kuat? Ini juga tidak. Perekonomian yang masih tergantung bantuan asing? Tidak. Ya, ini tidak berjalan lancar itu penyebabnya karena tidak adanya tenaga ahli ya dan dana yang memadai. Nah, terutamanya yaitu ini tenaga ahlinya itu karena tidak ada pada zaman dulu, teman-teman ya. Sehingga nomor 22 jawabannya adalah yang B. Berikutnya soal nomor 23. Indonesia masih mengalami beberapa kali pertempuran yang menewaskan rakyat Indonesia pasca Indonesia merdeka. Salah satunya adalah pertempuran yang terjadi di Surabaya. Nah, terjadinya pertempuran di Surabaya disebabkan karena Belanda titik-titik. Nah, karena apa nih teman-teman? Apakah
tidak menghendaki berdirinya negara Republik Indonesia? Ya, kalau itu jelas ya, memang tidak menghendaki gitu ya. Ini bisa jadi. Gitu ya, teman-teman. Masih merasa masih merasa berkuasa atas wilayah negara Indonesia? Ya, mungkin bisa jadi. Gitu ya, teman-teman. Berikutnya, ingin menanam kembali kekuasaan di Indonesia? Ya, bisa jadi. Tidak mau mengakui proklamasi? Bisa juga. Beranggapan proklamasi kemerdekaan tidak secara hukum? Ya, bisa jadi. Wah, ini mirip semuanya, teman-teman. Yang mana nih, teman-teman, yang lebih tepat? Pertempuran di Surabaya, teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Belanda itu ingin menanam kembali kekuasaan di Indonesia. Ya, ingin menangkap kembali kekuasaan di Indonesia. Tapi akhirnya Belanda kalah. Dan akhirnya dengan adanya pertempuran ini, nah Indonesia semakin terkenal di dunia internasional. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Itulah jawaban untuk soal nomor 23, yaitu yang C. Selanjutnya soal nomor 24. Nah, ini setelah keluar dekret Presiden 5 Juli. Nah, ini dekret Presiden, teman-teman. Dekret Presiden itu adalah 5 Juli 1959. Bangsa Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Yang salah satu ciri-cirinya adalah, nah, apakah kedudukan DPR-nya kuat? MPR-nya lembaga tertinggi negara? Terus yang C, MPR lembaga tinggi negara? Hampir sama nih, tertinggi sama tinggi ya, teman-teman. Kekuasaan terpusat pada presiden. Kekuasaan presiden sejalan dengan undang-undang. Yang mana nih? Oke, ciri-cirinya kan seperti ini, teman-teman ya. Nah, ciri-ciri demokrasi terpimpin yang pertama itu apa? Menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi. Ya, pokoknya apa-apa ya serba harus dapat izin dari presiden kayak gitu, teman-teman. Terus peran partai politik terbatas. Jadi dibatasi. Terus ini besarnya peranan militer. Semakin berkembangnya paham komunis. Tuh ya, salah satu ciri-ciri keluarnya dekret presiden. Terus pencekalan pers, kebebasan berpendapat dicekal pada masa itu ya. Terus apa lagi? Sentralisasi pada pemerintahan. Nah, dari sini berarti jawabannya mana teman-teman? Ya ini karena menonjolkan presiden sebagai penguasa tertinggi atau kekuasaan terpusat pada presiden. Nah, itu dia teman-teman ya. Terus salah satunya lagi ya banyak pelanggaran HAM. Oke, selanjutnya soal nomor 25. 25, negara Indonesia sangat mengecam berbagai peperangan dan tindakan yang tidak berperi kemanusiaan yang dilakukan oleh bangsa lain. Hal ini karena bangsa Indonesia pernah merasakan menderita menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa lain bahkan hingga 350 tahun. Hal ini juga dinyatakan secara langsung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama alinea ke-1. Ya, teman-teman ya. Ini kan terutama alinea ke-1 ya. Yang bunyinya gimana, teman-teman? Iya, bunyinya adalah bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, sehingga jawaban nomor 25 adalah yang A. Berikutnya soal nomor 26. Tujuan dari pemberontakan DITII di Jawa Barat. Nah, siapakah pemimpin DITI di Jawa Barat? Ini Kartosuwiryo ya, teman-teman ya. Nah, ini dipimpin oleh Kartosuwiryo adalah, nah ini tujuannya untuk apa sih? Tujuan pemberontakan DITI? Apakah menjadi gubernur Jawa Barat? Tidak, teman-teman ya. Nah, yang lebih tepat yang mana nih dari antara A, B, C, D, E? Iya, betul. Jawabannya adalah yang B. Ya, Kartosuwiryo itu ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Ya, itu makanya
terjadilah pemberontakan. Nah, padahal Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama, ya. Makanya ya ini disebut sebagai pemberontakan. Oke, selanjutnya soal nomor 27. Beberapa daerah di Indonesia pernah ada yang memisahkan diri dari negara Indonesia yang telah merdeka. Ya, beberapa daerah di Indonesia pernah ada yang memisahkan diri dari negara Indonesia yang telah merdeka. Salah satunya adalah Gerakan Pemerintahan Revolusioner Rakyat Indonesia atau PRRI. Ini adalah munculnya gerakan ini karena adanya apa? Teman-teman nih. Apakah persaingan dalam jabatan? Apakah konflik antara TNI dengan KNIL? Ataukah kesenjangan antara pusat dan daerah? Atau konflik antar partai? Atau ketidakpuasan TNI terhadap pemerintah? Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Terjadinya kesenjangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, inilah ya. Jadi, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI ya, ini merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1959. Nah, ini karena ada kesenjangan. Nah, makanya akhirnya lah timbul semacam gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Oke, selanjutnya soal nomor 28. Indonesia menyelenggarakan pemilu sekali dalam 5 tahun. Pemilu merupakan salah satu sarana yang digunakan bangsa Indonesia untuk menyalurkan pendapat rakyatnya dalam bidang apa? Nah, ini udah ketahuan sekali ya teman-teman. Jelas bukan sosial, jelas bukan hukum, bukan budaya. Ya, jawabannya adalah yang D. Nah, ya. Nah, rakyatnya menyalurkan aspirasi, gitu ya. Menyalurkan pendapatnya. Nah, ini adalah dalam bidang politik. Nomor 28 yaitu yang D. Berikutnya soal nomor 29. Berikut ini merupakan salah satu provinsi yang dibentuk sebelum Indonesia merdeka. Kecuali. Nah, kecuali yang mana nih? Nah, sebelum Indonesia merdeka, Jawa Barat ini sudah ada, teman-teman ya. Jawa Tengah juga udah ada. Yogyakarta ini ada ya, ini adalah daerah keistimewaan ya. Yogyakarta dan Surakarta. Terus Sunda Kecil juga ada. Yang tidak ada adalah Bali. Nah, Bali ini adalah pemekaran dari Sunda Kecil. Atau lebih lengkapnya adalah informasinya seperti ini teman-teman ya. Jadi pada saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia itu memiliki 8 provinsi teman-teman. Yaitu Sumatera, Borneo atau Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Ya, serta 2 daerah istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Nah, jadi jawaban yang salah untuk nomor 29 adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 30. Dalam rangka untuk membina persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dihubungkan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini bermakna bahwa dalam pergaulan, nah dalam pergaulan harus gimana nih? Nah, karena Bhinneka Tunggal Ika itu artinya bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat, tetapi bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, berarti yang mana? Apakah yang A, perbedaan yang tidak dapat menyatukan? Jelas salah. Yang B, kebudayaan daerah harus tetap lestari. Bisa jadi. Yang C, kebudayaan nasional tetap ada walaupun ada kebudayaan daerah. Bisa jadi enggak? Bisa jadi ya teman-teman ya.
Yang D, tidak membedakan suku. Yang E, kedudukan di masyarakat tidak mungkin diganti oleh kebudayaan yang lain. Nah, yang lebih tepat yang mana teman-teman? Nah, dari sini nih, ada kata kunci, dia ada berbagai suku. Nah, berarti apa? Ya, dalam pergaulan, kita tidak boleh apa? Membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 31. Makna dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang mana ini ya? Nah, Bhinneka Tunggal Ika kan seperti tadi ya teman-teman ya, bahwa Indonesia itu sebagai bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat, tetapi bersatu. Nah, tetapi bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti mana yang tepat ini untuk menjawab soal nomor 31? Iya, jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Perbedaan yang ada atau perbedaan yang ada tidak menghalangi persatuan ya, walaupun beda suku, agama, bahasa, terus adat istiadat, tetapi bersatu yaitu dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Oke, sehingga jawaban 31 adalah yang E. Berikutnya soal nomor 32. Penghayatan yang sesungguhnya dari prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Bhinneka Tunggal Ika kan tadi apa? Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, teman-teman ya. Nah, satu, tetap satu, yaitu satu apa? Ya, dia bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya kan ya? Ya, karena ini tetap satu jua, ya berarti sila yang ada hubungannya dengan persatuan. Yaitu sila keberapa, teman-teman? Untuk soal nomor 32? Iya, jawabannya adalah yang C, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Oke, soal nomor 33. PPKI selama bertugas telah melakukan pembentukan kementerian untuk membantu tugas presiden. Yang ditanya banyak kementerian yang dibentuk sebanyak berapa? Apakah 8, 12, 27, 25, atau 45? Oke, ini informasi selengkapnya teman-teman. Dalam sidang pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, telah menetapkan hal tentang Kementerian Negara, yaitu bahwa pemerintahan Indonesia akan dibagi dalam 12 departemen atau kementerian. Jadi jawabannya yang B. Nah, kementeriannya kementerian apa aja sih? Ya, yang pertama itu Departemen Dalam Negeri, terus Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, terus Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Penerangan, dan Departemen Perhubungan ya. Satu lagi apa nih teman-teman? Departemen Pekerjaan Umum. Jadi ada 12 kementerian teman-teman ya. Oke, berikutnya soal nomor 34. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Konsep kepulauan ini didasar pada Deklarasi Juanda. Oke, kata kuncinya adalah Deklarasi Juanda, teman-teman. Nah, Deklarasi Juanda diakui dalam Konversi Hukum Laut PBB pada tahun berapa? Oke, yang mana teman-teman? Masih ingat? Iya, yaitu pada tahun 1982, teman-teman ya. Nah, ini informasinya teman-teman, bahwa setelah melalui perjuangan yang panjang, Deklarasi Juanda pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB yang ketiga tahun 1982 atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS 1982. Ya. Nah, ini yang saat sekarang ini banyak dilanggar oleh negara mana, teman-teman? Iya, negara Cina ya, yang melanggar ini.
Oke, itu jawaban untuk soal nomor 34. Selanjutnya soal nomor 35, teman-teman. Nah, berikut ini merupakan provinsi yang terbentuk sebelum berakhirnya masa Orde Baru. Nah, sebelum masa Orde Baru, teman-teman. Artinya apa? Pada masa Orde Baru, teman-teman ya. Nah, jawabannya yang mana nih? Pada masa Orde Baru. Nah, kalau Banten, ini adalah pada masa revolusi nih, teman-teman ya. Ini adalah revolusi. Revolusi, ini juga sama. Ini adalah revolusi. Terus yang ini Gorontalo juga sama nih. Kok revolusi? Maaf teman-teman, bukan revolusi, tapi adalah reformasi, teman-teman ya. Bukan revolusi, tapi adalah reformasi. Nah, reformasi. Ini Maluku Utara juga sama, yaitu pada masa reformasi. Sehingga pada masa Orde Baru yang dibentuk adalah yaitu Bengkulu. Ya, oke, itulah 35 soal TWK, teman-teman. Semoga soal ini bisa bermanfaat, teman-teman. Oh ya, ada informasi, teman-teman. Nah, ini ada buku sukses tembus CPNS tahun 2021-2022. Ya, ini banyak soal hotnya. Nah, ini bukunya bagus, teman-teman ya. Ini ada materi TWK, yaitu tentang nasionalisme, integritas, pilar negara, bela negara, dan bahasa Indonesia. Terus materi TU-nya ya kemampuan verbal, numerik, figural. Materi TKP-nya di sini ada pelayanan publik, sosial budaya, TIK, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, dan lain-lain. Nah, ini bukunya bagus, teman-teman. Harganya 125.000, teman-teman. Ya, teman-teman bisa nanti pesan ke saya, nanti linknya akan saya kasih di deskripsi untuk lebih jelasnya. Ini 125.000, teman-teman ya. Ini belum termasuk ongkos kirimnya, teman-teman. Kalau teman-teman berminat, teman-teman bisa langsung menghubungi saya lewat WA. Nah, nanti daerahnya mana, nanti sekalian, atau mungkin teman-teman bisa juga ngecek ongkos kirimnya kira-kira berapa, kayak gitu ya. Atau nanti saya sendiri yang akan menentukan ongkos kirimnya, teman-teman ya. Ini dikirim langsung dari Jogja, teman-teman ya. Oke, itulah pembahasan soal CPNS 2021, teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, teman-teman bisa sukses di CPNS tahun 2021 ini. Jangan lupa banyak berdoa, banyak berlatih soal gitu ya. Karena berlatih soal itu nantinya akan menjadi suatu kebiasaan, suatu habit gitu ya. Kalau teman-teman banyak berlatih soal, soal dari mana aja gitu ya. Tentunya nanti teman-teman akan terbiasa atau ingat, oh soalnya seperti ini, jawabannya ini. Nah, buku ini tebal, teman-teman ya. Ada berapa halaman ya? Ini buku ini terdiri dari 400 halaman, teman-teman ya. 400 halaman. 400 halaman, tebal nih, teman-teman. Isinya bagus. Nah, teman-teman bisa pesan ke saya, nanti bisa menghubungi lewat WA. Oke, itu aja, teman-teman. Dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Nah, jangan lupa kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Nah, karena dengan subscribe teman-teman akan memacu saya untuk membuat video-video yang lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.